Puasa disebut dalam Al-Quran dengan sebutan as-siyam. Siyam definisinya kata para ulama, habsun nafsi amma tafrah, menahan diri dari segala sesuatu yang kita suka. Ibadah siam itu memiliki erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan sabar. Sementara sabar definisinya kata para ulama, habsun nafsi amma takrah, menahan diri dari sesuatu yang kita tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Tak henti-hentinya para khatib lewat mimbar khutbah yang mulia ini mengingatkan kita umat Islam minimal sekali dalam sepekan, agar kiranya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang takwalah sebaik-baik bekal yang kita bawa menuju kepada kehidupan yang kedua, kehidupan yang jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia yang hanya bersifat sementara. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Itulah pesan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ayat yang sangat terkenal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kiranya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja kata Allah Subhanahu wa taala.
Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yang sakit boleh tidak puasa, yang musafir boleh tidak puasa, tapi nanti diganti, dikotok pada hari yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang sudah tua, yang sudah lingsir, yang sudah loka, boleh tidak berpuasa, kata Allah, tapi nanti dibayar dengan membayar fidyah setiap hari yang dia tidak puasakan. Ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi sebenarnya jikalau kalian memilih untuk berpuasa, maka sebenarnya berpuasa jauh lebih baik buat kalian jikalau kalian mengetahui bagaimana hebatnya ibadah yang bernama ibadah puasa. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Izinkan khatib yang dhaif ini pada hari ini menyampaikan kepada kita dalam rangka memotivasi kita untuk terus melaksanakan ibadah, terutama ibadah puasa Ramadan, dan terus melaksanakan ibadah puasa yang satu ini tentunya nanti setelah Ramadan selesai. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan diwajibkan kepada kalian berpuasa, tapi yang sakit boleh tidak berpuasa, yang musafir boleh tidak puasa, yang sudah tua boleh tidak puasa. Tapi kalau seandainya kalian memilih untuk berpuasa, kata Allah, sebenarnya berpuasa jauh lebih baik buat kalian jikalau kalian mengetahui bagaimana hebatnya ibadah yang bernama ibadah puasa. Seolah-olah Allah mengatakan dalam ayat ini, kalian yang sakit, ya saya bolehkan tidak puasa. Kalian yang sedang musafir, saya bolehkan tidak puasa. Kalian yang sudah tua renta, saya bolehkan tidak puasa. Tapi kalau seandainya kalian mengetahui bagaimana hebatnya ibadah yang bernama ibadah puasa, kalian pasti akan memilih untuk berpuasa dibanding tidak berpuasa, andai kata kalian mengetahui bagaimana hebatnya ibadah yang bernama ibadah puasa. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Lalu apa hebatnya ibadah yang bernama ibadah puasa? Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Mari kita lihat dari sisi manfaat ukhrawi maupun dari sisi manfaat duniawi. Dari sisi manfaat ukhrawi, ketika Allah Subhanahu wa taala lewat lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, hadis ini kemudian dikenal dengan hadis kursi. Hadisnya sahih, terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa siyab, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan manusia pahalanya kembali menjadi milik manusia kecuali ibadah puasa, kata Allah. Sesungguhnya ia menjadi milik saya dan saya kelak yang akan memberikan ganjaran kepada siapa yang rajin berpuasa. Apa hebatnya hadis kursi ini jamaah rahimakumullah? Untuk mengetahui bagaimana hebatnya hadis kursi ini, mari kita tengok satu hadis yang lain. Ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Para sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang disebut dengan orang yang jatuh bangkrut itu? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man laisa lahu dirhamun wala mata. Oh ya Rasulullah,
orang yang disebut dengan bangkrut adalah orang yang tiba-tiba tidak punya perkakas rumah dan tidak punya uang sepeser pun. Bukan itu yang saya maksudkan, kata baginda Rasul. Tapi yang dimaksudkan dengan al-muflis, orang yang bangkrut, kata beliau, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa hajjin wa qad syatama hadha wa akhadha mala hadha wa daraba hadha. Yang disebut dengan orang yang muflis atau orang yang bangkrut, kata Nabi, yaitu orang-orang yang kelak menghadap kepada Allah pada yaumul mahsyar, datang dengan segudang pahala solatnya, segudang pahala zakatnya, segudang pahala hajinya. Tapi orang yang rajin solat, berzakat dan haji ini, rupanya waktu hidup di atas dunia, ia pernah mencaci maki orang, ia pernah mengambil harta orang, ia pernah memukul orang dengan cara yang sifatnya berbentuk kezaliman. Ujung-ujungnya pahala solatnya diambil oleh orang yang dulu dizaliminya, pahala zakatnya diambil, pahala hajinya diambil, tinggallah dosa-dosanya. Kata baginda Nabi, fayuqzafu finnar, ujung-ujungnya ia dicampakkan ke dalam neraka, karena semua pahalanya habis, yang tersisa tinggal dosa-dosanya. Tidak ada lagi pahala yang bisa diharapkan untuk ia masuk surga. Maka ujung-ujungnya ia dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalika. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, apa istimewanya hadis ini? Kata para ulama, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, dalam hadis tadi pahala salat bisa diambil, pahala zakat bisa diambil, pahala haji bisa diambil. Dalam hadis tadi tidak ada disebutkan pahala puasa, yang disebutkan hanyalah pahala salat, pahala zakat, pahala haji. Tidak ada disebutkan oleh baginda Nabi pahala puasa. Kenapa tidak disebutkan pahala puasa, jamaah rahimakumullah? Karena pahala puasa telah menjadi milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesuatu yang telah menjadi milik Allah, tidak ada siapapun di kalangan hamba-hambanya yang bisa mengambilnya, termasuk oleh orang yang dulu terzalimi di atas dunia. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, maka jikalau ada di antara kita pernah menzalimi orang, pernah mengambil harta orang, pernah memukul orang, orang itu keburu meninggal dan belum minta maaf sebelum ia meninggal, maka banyak-banyak saja berpuasa, karena hanya pahala puasa yang tidak bisa diambilnya. Pahala salat akan masih bisa diambil, pahala zakat masih bisa diambil, pahala haji masih bisa diambil. Hanya pahala puasa yang tidak bisa diambilnya, karena tadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kullu amali ibni adam lahu illa siyam, seluruh amalan manusia pahalanya menjadi milik manusia kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, sesungguhnya ia menjadi milik saya, dan sesuatu yang telah menjadi milik Allah tidak bisa diambil oleh siapapun dari kalangan hamba-hambanya, termasuk oleh orang yang dulu terzalimi di atas dunia. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, tentu banyak manfaat secara ukhrawi, tapi satu manfaat ini cukup untuk memberikan motivasi kepada kita untuk kita terus berpuasa, baik yang bersifat wajib ataupun tentu nantinya yang bersifat sunat. Karena sekali lagi, ini satu keistimewaan ibadah puasa yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, lalu apa manfaat duniawi yang bisa didapat oleh orang-orang yang rajin berpuasa?
Seorang penulis buku di Amerika bernama Dr. Alan Codd dalam bukunya Why Fast, Kenapa Berpuasa, beliau menyebutkan ada 10 manfaat bagi orang yang rajin berpuasa. Izinkan khatib yang dhaif ini menyebutkan beberapa saja dari 10 itu, mengingat keterbatasan waktu. Yang pertama, kata beliau, to feel better physically and mentally. Orang yang rajin berpuasa, maka dia akan merasakan lebih baik pada fisik maupun secara mentalnya. Dia akan merasakan lebih baik pada fisik dan mentalnya setelah ia melaksanakan ibadah yang bernama ibadah puasa. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, bahkan sekarang ditemukan oleh pakar-pakar ilmu jiwa, orang yang gila bisa disembuhkan lewat ibadah yang bernama ibadah puasa. Ini satu di antara kehebatan ibadah yang bernama ibadah puasa. Yang kedua, to feel and look younger, kata beliau, supaya seseorang merasa dan terlihat lebih muda. Lihatlah nanti setelah selesai puasa Ramadan, yang tua akan terasa enteng badannya, yang tua akan merasa lebih segar dan lebih muda fisiknya, dan penampilannya tidak setua sebelum ia melaksanakan ibadah puasa Ramadan tiba. Manfaat yang ketiga, to clean out the body. Puasa, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, mampu membersihkan tubuh orang yang berpuasa dari racun-racun yang ada dalam tubuhnya secara alami. Ketika kita makan dan minum, ada toksin atau ada racun yang masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita rasa. Dan ketika kita berpuasa, racun-racun itu dikeluarkan secara alami, yang dalam istilah ilmu kedokteran disebut dengan istilah detoksifikasi. Dikeluarkan racun-racun itu tanpa kita rasakan di saat kita berpuasa. Ini juga satu di antara kehebatan ibadah yang bernama ibadah puasa. Bahkan seorang ilmuwan berkebangsaan Jepang yang sempat mendapatkan hadiah Nobel dari PBB menemukan bahwa kanker-kanker ganas yang ada dalam tubuh manusia itu bisa disembuhkan dengan mempuasakan kanker-kanker itu. Dengan berpuasa, orang yang kena penyakit kanker itu maka akan memperlemah kanker ganas yang ada dalam tubuh manusia. Subhanallah, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, itu di antara kehebatan ibadah yang bernama ibadah puasa. Alan Codd juga menambahkan di antara manfaat dari ibadah puasa, beliau mengatakan to slow the aging process. Puasa mampu memperlambat proses penuaan pada diri seseorang. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, di dalam tubuh kita, di dalam perut kita, ini ada mesin yang terus bergerak. Ketika kita masukkan makanan dan minuman, diolah oleh mesin yang ada dalam perut setiap manusia. Ibarat mesin yang ada di luar tubuh manusia, mesin-mesin yang kita saksikan dalam alam nyata. Mesin-mesin itu pabrik misalnya, jikalau 24 jam mesin itu digerakkan dan tidak pernah dimatikan, tidak pernah diistirahatkan, dihidupkan terus 24 jam, maka dalam waktu cepat mesin itu akan mengalami kerusakan. Begitu juga halnya dengan mesin yang ada dalam perut kita, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Jikalau terus kita buat mesin itu bergerak dan dihidupkan dengan dimasukkan asupan dan makanan ke dalam tubuh kita, 24 jam tidak pernah kita istirahatkan, maka dalam waktu cepat bisa dipastikan mesin yang ada dalam perut kita itu akan mengalami kerusakan. Subhanallah, ternyata ibadah puasa adalah cara Allah memainten, cara Allah merawat tubuh manusia. Karena memang
tidak ada syariat yang Allah turunkan kecuali dalam syariat itu ada manfaat bagi manusia. Pantas para ulama mengatakan syariatul Islam salihatun likulli zamanin wa makan, bahwa syariat Islam itu cocok dipakai dalam segala situasi dan kondisi walaupun zaman telah berganti, karena pada hakikatnya setiap apa yang Allah wajibkan itu ada maslahat bagi kemanusiaan. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, maka pantas tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang sakit ia saya bolehkan tidak puasa, yang musafir ia saya bolehkan tidak puasa, yang sudah tua boleh tidak puasa. Tapi kalau seandainya kalian mengetahui bagaimana hebatnya ibadah puasa yang tadi sedikit khatib sampaikan di bagian awal dari khutbah ini, niscaya manusia walaupun diberikan dispensasi oleh Allah untuk tidak berpuasa, dia akan lebih memilih untuk berpuasa dibanding tidak berpuasa, saking manfaatnya luar biasa bagi manusia, baik secara ukhrawi maupun secara duniawi. Ini betul-betul sangat luar biasa. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, maka setelah kita mengetahui bagaimana hebatnya ibadah puasa ini, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Tidak ada alasan bagi umat Islam yang sudah balik, berakal, mukim, tidak sedang musafir, untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, dari segala sisi, baik tinjauan secara syar'i maupun tinjauan secara medis, manfaat luar biasa yang bisa dirasakan bagi orang-orang yang rajin melaksanakan ibadah, tidak terkecuali ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah untuk terus melaksanakan ibadah puasa Ramadan sampai berakhirnya Ramadan nanti, dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawata, innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fattaqullaha rabbakum ayyuhal mu'minun wa sallu 'ala nabiyyikum. Allahumma salli 'ala Muhammad wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, sebelum kita tutup dengan doa, izinkan khatib menambahkan 3 menit saja bagian dari khutbah yang kedua ini. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, puasa disebut dalam Al-Quran dengan sebutan as-siyam. Siyam definisinya kata para ulama
habsun nafsi amma tafrah, menahan diri dari segala sesuatu yang kita suka. Ibadah siam itu memiliki erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan sabar. Sementara sabar, definisinya kata para ulama, habsun nafsi amma takrah, menahan diri dari sesuatu yang kita tidak suka. Kalau puasa menahan diri dari sesuatu yang kita suka, makan, minum, berhubungan suami istri adalah sesuatu yang kita suka. Sementara sabar, habsun nafsi amma takrah, menahan diri dari sesuatu yang kita tidak suka. Musibah, kemiskinan, kefakiran adalah sesuatu yang kita tidak suka. Dan puasa mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang sabar, dan hanya orang-orang yang sabar yang akan mampu menjalankan ibadah puasa. Karena kalau kita tidak berhias dengan sabar, bisa saja kemudian kita akan berbuka diam-diam di tengah jalan. Oleh karena itu, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, puasa mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang sabar, dan hanya dengan berbakat sabarlah kita akan mampu menjalankan ibadah yang bernama ibadah puasa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma waffiqna li siyami Ramadan imanan wa ihtisaba wa waffiqna li qiyami Ramadan imanan wa ihtisaba wa waffiqna li tilawatil Qur'ani ana al-laili wa atrafan nahar ala wajhi alladhi yurdika anna. Allahumma atiq riqabana minan nar, Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i ahalina fi hadha syahril karim minan nar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sawa tadilu saw sufufakum fa inna tasbiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapatkan dan luruskan. Sallu salatal muwaddi'. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a amali salihatina wa tammim taqsirana ya Rabbana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata kullana ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala niyatil qabul. Al-Fatiha.